Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Selasa 24 Januari 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara. Percayalah, Allah yang murah hati telah menyiapkan perjalanan indah bagi hidup kita hari ini. Allah tak pernah kekurangan cara untuk mencintai dan menyertai kita. Untuk itu, kita bekali diri melalui renungan dari Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Betapa bahagianya bila masing-masing kita diangkat menjadi keluarganya Tuhan. Sebenarnya siapakah kita sehingga layak menjadi anggota keluarga Tuhan? Saudari-saudara, Injil memberi penerangan bahwa siapapun yang taat melakukan kehendak Allah, dialah yang berhak menjadi keluarganya Tuhan. Ketaatan kepada Allah merupakan cara hidup yang harus kita pertahankan. Di tengah kungkungan dunia yang mengajarkan kenyamanan serta kemapanan hidup, mari kita murnikan cara beriman. Sebagai keluarganya Tuhan, tak selamanya kita itu berada pada kenyamanan ataupun kemapanan hidup. Namun yang pokok adalah tumbuh dan mekarnya kedamaian hati. Damai merupakan pintu bagi kita untuk ikhlas dan rela hati melakukan kehendak Allah. Ketika hati sudah damai, maka apapun yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan akan kita jalankan secara patuh. Baiklah bila kita sekarang renungkan tentang kedamaian hati ini. Damai yang dimaksud Tuhan bukan hanya soal kemapanan dan kenyamanan, tetapi tentang bagaimana kita menyadari keikutsertaan Tuhan dalam dinamika harian. Membiarkan Tuhan bekerja bersama kita adalah awal dari kepatuhan menjalankan kehendak-Nya. Damai ini akan menuntun kita secara aktif berdialog dengan Tuhan sehari-hari. Rutinitas hidup rohani yang dipatuhi juga merupakan cara untuk bisa mengalami kedamaian hati. Maka saudari-saudara, pada hari ini mari kita usahakan terciptanya kedamaian hati, agar kita pun semakin giat melaksanakan kehendak Allah dan membuat kita akhirnya layak sebagai anggota keluarganya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, bukalah hati kami untuk bersedia Engkau bimbing, tegakkan diri kami untuk mau patuh melaksanakan kehendak-Mu. Semoga ruang hati kami pun semakin terbuka untuk kehadiran-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua dan segala rencana kebaikan serta kepatuhan kepada Allah senantiasa dalam berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.